Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih? Aku hari ini bakalan bikin konten lagi di channel YouTube aku. Oh ya guys, kalian kangen gak sih sama aku? Aku udah lama banget rest di YouTube ini. Oh iya, by the way, kalau misalnya ada konten tentang game kayak gitu dan dia nggak ngeluarin suara atau cuman ketikan doang, berarti itu yang lagi pakai YouTube-nya adik aku ya guys. Soalnya aku juga udah lumayan lama rest banget dari YouTube nih. Jadi dia ambil alih YouTube aku sementara. Tapi kali ini aku bakalan bikin channel YouTube dan maksudnya tuh aku bakalan bikin video lagi di channel YouTube aku. Yeay, semoga kalian suka sama video aku. So, jadi di sini aku bakalan bikin video. Jadi emang ada 2 pertanyaan yang udah aku pilih dan itu sebenarnya udah dari lama aku mau bahas pertanyaannya. Cuman karena aku baru ada waktu dan baru mau bikin videonya sekarang, jadi aku bakalan bahasnya sekarang. Oke, yang pertama kalau nggak salah tuh pertanyaannya tuh, Kak, gimana tanggapan kakak tentang GC yang RPRL? Sedangkan itu melanggar peraturan RP gitu. Nih ya guys, by the way, ini opini aku sendiri, ini tanggapan aku sendiri. Jadi kalau misalnya berbeda atau jauh beda sama tanggapan kalian itu ya nggak apa-apa, karena kan tanggapan tiap orang beda-beda ya. Dan ini tanggapan aku sendiri gitu. Maaf juga kalau misalnya salah. Nah, kalau kata aku kan banyak ikut SKRPRL juga. Ada mungkin berapa ya? Udah 6 mungkin atau 5 atau 7 atau 8. Aku itu udah banyak, lumayan banyak ikut SKRPRL. Karena pertama, kalau buat melanggar peraturan RP, iya sih melanggar ya. Cuman kalau kata aku nggak sepenuhnya melanggar, karena SKRPRL itu kan kita ngelakuin RPRL, sistem RPRL ini tuh cuma di SK-nya gitu, di dalam lingkungan itu sendiri, dan kita tuh udah setuju semua mau RPRL. Dan biasanya kan kalau misalnya SKRPRL itu open atau apa atau open crew kayak gitu, mereka juga pasti di rulesnya tuh dikasih tahu kalau bahwa mereka itu ikut SKRPRL gitu, bukan SKRP doang. Dan biasanya di SKRPRL juga kalian tuh nggak harus nunjukin muka RL kalian gitu, bebas gitu, kalian mau nunjukin atau enggak, atau kalian mau nunjukin sifat-sifat RL kalian atau kebiasaan RL kalian, itu nggak apa-apa. Atau kalau kalian gak mau nunjukin juga nggak apa-apa, itu nggak masalah. Tapi yang jelas SK itu udah ngasih tahu kalau misalnya SK itu tuh RPRL, dan kalian sebagai peserta yang udah masuk ke SK itu berarti kan kalian sebelumnya udah baca rulesnya ya, berarti kalian udah setuju gitu sama peraturannya. Dan sedangkan kalau misalnya kalian yang nentang banget sama SK RPRL kayak gitu, ya setelah kalian baca rulesnya kalian seharusnya nggak join gitu. Tapi ya itu balik lagi ke kita mau ikutan atau enggak. Tapi aku pribadi sendiri aku ikutan SKRPL ya guys, soalnya itu emang seru banget. Dan aku saranin kalau misalnya kalian ikut SKRPL itu, kalian tuh harus apa ya, minimal tuh dari segi umur kan. Emang kalau misalnya RPL tuh kan agak sebenarnya bahaya juga ya, karena aku pernah kena spill muka RL aku, dan itu di akun RP aku gitu, sama anak RP juga di spill. Dan itu tuh ternyata tuh anak RP yang kenal muka aku gitu pas aku masuk SK RPRL itu. Jadi kalian tuh harus kuat, siap mental, pokoknya harus jaga-jaga teman, harus tahu gitu gimana sifat teman kamu. Tapi kadang juga ada yang udah baik gitu sifatnya, tapi tetap aja kayak gitu kalau misalnya dia tuh iri sama kita gitu. Tapi itu nggak apa-apa, karena bakalan banyak ada yang dukung kalian juga selagi kalian tuh itu benar gitu. Ya itu tanggapan aku, mungkin segitu aja. Dan kalau kata aku, kalau kalian mau ikut SKRPL, dilihat dulu ya SK-nya tuh kayak gimana, troublemaker atau enggak gitu. Tapi kalau yang aku masukin itu enggak sih, alhamdulillah baik-baik juga anak-anaknya. Dan sejujurnya emang seru banget gitu guys ikut SKRPL kayak gitu tuh, menambah pengalaman juga. Tapi jangan baperan juga kalau misalnya ada salah satu teman kalian tuh yang kayak misalnya nih kalian tuh nggak biasa di tempat yang toksik, tapi
teman-teman kalian di sana tuh ada yang toksik gitu, kalian tuh jangan baperan. Mungkin emang sikap dia kayak gitu tapi aslinya dia baik gitu kan. Ya itu intinya. Dan ya udah cuman segitu doang sih menurut aku ya tanggapannya. Nggak tahu ini nyambung atau enggak, cuman ya aku cuman mau ngasih tahu aja kalian kalau misalnya kalian mau ikut SK Apparel kayak gitu, kalian coba telusurin dulu itu SK-nya, SK bener, SK yang nggak sering body shaming atau gimana. Pokoknya SK-nya tuh yang membawa ke arah positif dan bukan ke arah yang negatif. Terus kalau bisa juga kalian lihat juga kira-kira di SK itu tuh ada yang seumuran gak sih sama kalian, atau cocok gak sih sama umur kalian, kayak gitu ya guys. Soalnya bisa aja kayak kalian tuh misalnya umur kalian 14 tahun gitu, terus kalian masuk ke SK yang umurnya tuh 18-19 tahun, bahkan udah ada yang lulus sekolah, bahkan udah ada yang kuliah, kerja. Itu kan kayak kurang cocok gitu ya guys sama diri kita gitu. Jadi lebih baik lihat dulu umurnya udah sesuai belum nih sama umur kita gitu. Jadi biar kalian juga nemu teman yang sebaya umurnya sama kalian gitu ya guys. Oke, yang kedua ini tuh ada pertanyaan, ada request pertanyaan dari temen aku yang di IG, followers aku yang di IG, dan dia juga nge-subscribe YouTube channel aku. Dia tuh nanya, "Kak, gimana sih cara ngadepin bocil-bocil yang toksik?" Karena katanya bocil tuh ngeselin gitulah. Kalau menurut aku, tapi sejauh ini aku di RP belum nemuin bocil yang toksik sih ya, karena mungkin ruang lingkup aku umurnya pada sebaya sama aku, atau enggak lebih tua 2 tahun 3 tahun dari aku, atau lebih muda bahkan, dan gak nemuin yang bocil gitu. Itu kan tergantung lingkungan RP kitanya kayak gimana ya. Tapi kalau menurut aku, kalau misalnya kalian nemuin gitu bocil yang toksik kayak gitu atau ngeselin, kalian nggak apa-apa nih bocilnya misalnya toksik ke kalian gitu, kalian tuh jangan ikut toksik juga. Kalian kalian tetap baikin dia, tetap respon dia, lembutin dia, pokoknya sebaik mungkin lah sama dia, biar kalau misalnya dia mau toksik lagi ke kalian tuh dia tuh mikir-mikir dulu gitu. Kalau misalnya bocilnya yang peka gitu ya, nggak tahu juga kalau misalnya bocilnya udah toksik terus kita baikin tapi nggak berubah-ubah, berarti itu ya udah tinggalin, jangan berurusan terus sama anak gitu. Ya tapi kalau menurut aku ya itu kalian harus baikin aja dia, lembutin. Terus kalian kalau misalnya kalian udah bener-bener risih sama dia tapi kalian sayang sama dia, kalian ngomong aja ke bocil ini, kamu jangan toksik deh, kamu jangan toksik dong, soalnya aku kurang suka sama situasi toksik gitu. Dan ya dia juga pasti bakal ngertiin kalian sih. Kalau misalnya ditanya kenapa kamu nggak suka gitu atau enggak, pasti kalau misalnya pasti dia tuh punya tingkat kepekaan lah ya buat nyesuaiin gitu kalau misalnya mau ngomong sama kalian gitu kan. Ya udah intinya mah itu baik-baik aja, terus sikap yang baik, jangan ikut toksik juga, biar si bocil ini tuh ngertiin kalian gitu. Udah pokoknya mas segitu aja ya guys dari aku. Dan kalau misalnya ini video aku muncul di beranda kalian dan kalian kurang tahu aku lagi ngomongin apa nih di videonya, ya guys, itu aku lagi ngomongin RP. RP itu role player, dimana kita tuh meranin cara atau idol gitu, udah bebas. Dan sekarang tuh udah ada RPI, RPW, RPK. Tapi kebanyakan dari sini aku lihat udah kebanyakan pakai RPI ya guys, bukan RPK atau RPW. RPW masih banyak sih, tapi RPK di ruang lingkup aku udah dikit, kebanyakan RPI dan RPW. Oke guys, ini topik aku dari sini ke sini jauh ya, pindah-pindah, tapi nggak apa-apa karena aku juga udah, mohon dimaklumin karena aku udah lama banget gak bikin konten tentang RP. Dan sejujurnya aku juga sempet rest selama 3 bulan di RP. Jadi akun aku tuh bener-bener gak on sama sekali. Akun aku tuh kayak akun mati karena aku sibuk ke sekolah, sibuk kerjain tugas, kayak gitu ya guys. Dan aku nitip pesan juga ke kalian supaya kalian tuh nggak ninggalin ini loh. Kayak kalian tuh gak ninggalin apa sih namanya,
Pokoknya kalian tuh harus belajar, tugas juga dikerjain. Jangan karena kalian keasikan main RP nih, jadi kalian tuh gak ngerjain tugas sama sekali, itu nggak boleh ya guys. Jangan kayak gitu. Jadi kalau bisa kalian tuh ngerjain tugas, terus setelah kalian ngerjain tugas itu, biar kalian nyalse juga main RP-nya, kalian selesaiin dulu tuh tugas-tugas kalian, baru kalian main RP gitu. Kalian happy, have fun. Jadi jangan sampai kalian keasikan main RP jadi tugasnya nggak dikerjain. Oke, jangan juga sampai dipanggilin guru-guru gara-gara nggak ngerjain tugas ya. Oke, segitu aja video dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan. Oke, jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Makasih juga udah stay jadi Zaras. Oke, dadah. Makasih ya guys. Love you. Oke, kalian kalau misalnya ada yang mau aku bahas lagi bisa komen ya di bawah. Oh iya, sekali lagi ini opini aku ya guys. Jadi tanggapan kalian, kalau misalnya ada tanggapan kalian yang jauh beda atau berbeda sama aku, itu nggak apa-apa, itu maklum, karena emang tanggapan orang tuh beda-beda. Dan kalau misalnya di sini ada kata-kata aku yang belibet atau kurang dimengerti, mohon maaf ya. Ya udah, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Bye. Makasih udah nonton videonya.